Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan dari saya pada hari ini. Saya Salma Ainun Nihayah. Salam kenal teman-teman semua. Nah, sebelum penyampaian materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Sarinake, kemudian yang kedua ada Rovita Aprilia Dewi, yang ketiga ada Hasna Putri Syalsabila, dan kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Salma Ainun Nihayah. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi apa sih perkembangan itu? Nah, perkembangan merupakan sebuah proses perubahan menuju ke hal-hal yang lebih sempurna. Oleh karena itu, pada setiap fasenya, seseorang individu mesti sukses melakukan tugas-tugas perkembangannya, tahap demi tahap yang saling berkesinambungan. Sedangkan menurut beberapa para pakar psikologi, bahwa setiap anak memiliki tempo atau waktu dan irama perkembangan yang tidak sama. Jadi perkembangan ini banyak sekali macamnya. Ada perkembangan fisik, intelektual, bahasa, dan psikologi pada anak. Akan tetapi kelompok kami akan membahas lebih spesifik lagi mengenai perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual menurut Chaplin, intelektual adalah proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan, serta kemampuan inteligensi. Sedangkan menurut Jim Piaget, intelektual sebagai akal budi berdasarkan aspek-aspek kognitifnya, khususnya proses berpikir yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat aspek perkembangan intelektual pada anak. Di antaranya, yang pertama ada perkembangan kognitif di mana anak usia antara 5-7 tahun memasuki tahap konkret, yaitu waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu yang umumnya berusia sampai 11 tahun. Nah, yang kedua terdapat aspek berpikir operasional. Jadi pada tahap ini anak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Namun cara berpikir anak masih terikat pada kenyataan atau kejadian pada waktu sekarang. Artinya terikat pada hal-hal yang dihadapi saja. Selanjutnya yang ketiga ada konvensi, di mana kemampuan untuk memahami sifat-sifat atau aspek-aspek tertentu dari suatu objek atau stimulus, tetapi tidak berubah ketika aspek-aspek lain mengalami perubahan. Dan yang terakhir terdapat aspek perkembangan konservasi. Aspek ini menekankan bahwa pengembangan kemampuan anak-anak untuk mengonversasi akan lebih baik apabila secara nalar telah cukup matang. Selain aspek, ada pun faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Jadi faktor perkembangan intelektual ini ada faktor hereditas dan faktor lingkungan atau faktor keluarga. Faktor hereditas dipandang sebagai faktor bawaan yang diturunkan dari orang tua pada anak, baik fisik maupun psikisnya, sejak masa konsepsi melalui gen. Daya kerja intelektual ditentukan oleh sifat atau ciri yang dibawa sejak lahir. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah memiliki kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, ataupun di bawah normal. Nah, selain itu, faktor hereditas Selain faktor hereditas, terdapat faktor keluarga ataupun faktor lingkungan, baik sekolah ataupun lingkungan rumahnya. Nah, faktor keluarga atau faktor lingkungan rumah ini jadi intervensi yang dilakukan keluarga, terutama orang tua, agar anak memperoleh pengalaman di berbagai bidang kehidupan, sehingga anak mempunyai banyak informasi sebagai alat berpikirnya. Oleh sebab itu, bimbingan dari orang tua ini sangat penting karena orang tualah yang pertama kali membimbing proses pada anak. Sebagaimana yang kita ketahui,
Lingkungan sekolah juga berperan dalam proses perkembangan anak. Nah, sekolah sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab dalam meningkatkan perkembangan anak, seperti menciptakan interaksi ataupun hubungan sosial dengan peserta didik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Sna Putri Salsabila akan memaparkan materi selanjutnya tentang perkembangan mental intelektual. Nah, jadi perkembangan mental intelektual adalah perkembangan dalam hal berpikir secara simbolik, berpikir intuitif, berpikir secara praoperasional, dan perkembangan dalam hal mengolah informasi. Nah, kelainan mental itu merupakan kondisi seorang anak memiliki hambatan untuk dapat berpikir. Kemudian ada tingkat intelijensi. Nah, tingkat intelijensi ini diperoleh dari hasil tes psikolog, terutama dari tes intelijensi. Nah, dari tes itu akan diperoleh gambaran apakah seseorang memiliki taraf kecerdasan rata-rata, rendah, atau di atasnya. Nah, seseorang yang memiliki penyimpangan intelektual itu jika memiliki angka kecerdasan di bawah rata-rata dan jenius. Nah, menurut Aswar 1996 dikatakan bahwa penyebab dari kelainan mental itu terjadi karena dua hal. Yang pertama karena lemah mental dan kedua karena cacat mental. Nah, anak yang memiliki lemah mental ini biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan fisik, juga tidak mempunyai sejarah penyakit atau luka yang menyebabkan kerusakan mental. Jadi kelainan mental ini penderitanya tidak mempunyai dasar organik, namun seringkali diakibatkan dari garis retardasi mental dalam keluarganya. Nah, kemudian anak yang mengalami cacat mental ini disebabkan terjadinya luka di otak, penyakit atau kecelakaan yang mengakibatkan pertumbuhan mentalnya itu tidak normal. Jadi bisa terjadi waktu masih dalam kandungan, semasa kanak-kanak maupun setelah menjelang dewasa. Nah, tingkat intelijensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama jenius dengan IQ 140, yang kedua normal dengan atau rata-rata dengan IQ 100 sampai 110, kemudian rendah dengan IQ 70 sampai 90, dan terakhir keterbelakangan itu ada 2, yaitu imbecile dengan IQ 25 sampai 50 dan idiot dengan IQ di bawah 50. Kemudian berdasarkan studi tahun 2019 yang dilakukan oleh peneliti Richard Lin dan David Baker di Ulster Institute, skor penduduk Indonesia sebesar 78,49. Nah, ini yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Nah, teman-teman bisa menyaksikan data berikut. Selain itu, terdapat perbedaan individual dalam perkembangan intelektual. Nah, perbedaan individual dalam perkembangan intelektual ini merujuk pada kemampuan kecepatan belajar. Nah, perbedaan ini akan terlihat dalam sifat maupun ciri-ciri anak dalam kemampuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar, serta kualitas proses dan hasil belajar anak tersebut. Vita Aprilia Dewi akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus perkembangan intelektual. Jadi pada kelompok 4 telah melakukan wawancara kepada guru BK SMP Negeri 2 Tempuran kepada Bapak Alif Rizky. Nah, dari pertanyaan yang kami buat dan diajukan kepada guru BK tersebut menghasilkan beberapa jawaban dari guru BK tersebut. Di antaranya yaitu Indonesia belum lama bangkit dari wabah COVID-19, kurang lebih 2 tahun pendidikan Indonesia terkurung oleh wabah tersebut, sehingga terdampak dalam pembelajaran yang harus dilakukan secara online atau daring. Hal ini memberikan efek learning loss pada siswa sekarang, yakni menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis sebagai akibat dari pembelajaran di rumah yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kegiatan pembelajaran di rumah secara daring membuat sebagian besar siswa berada di zona nyaman mereka. Mereka cenderung mengandalkan
situs pencarian Google maupun kerjasama dalam mengerjakan tugas dan ujian dibandingkan belajar dengan kemampuan sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan kurang percaya diri, lemahnya daya juang atau semangat belajar, kejenuhan belajar. Akibatnya ketika diberi pertanyaan, sudah siapkah untuk belajar di sekolah secara normal? Kebanyakan dari siswa menjawab belum siap atau hanya ingin ke sekolah untuk bertemu teman-teman. Karena takut ketika masuk sekolah, maka tugas dan ujian dilaksanakan lebih ketat dibandingkan di rumah atau daring. Mereka pun menyadari bahwasanya ketika sekolah secara daring, banyak materi yang kurang paham dan tertinggal. Pembahasan selanjutnya yaitu karakter perkembangan intelektual anak pada usia remaja. Perkembangan intelektual usia remaja yang ideal, mereka sudah mampu memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan pada saat ini dapat memberikan efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, termasuk adanya kemungkinan tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Dalam perencanaan karir, seusia remaja sudah mulai berspekulasi tentang sesuatu di mana mereka sudah mulai membayangkan apa yang mereka inginkan di masa depan. Dalam kemampuan berpikir, cenderung pola pikir lebih matang dan logis. Peran guru atau solusi guru dalam membantu dan meningkatkan perkembangan intelektual tersebut. Dalam dunia bimbingan dan konseling sebagai ranah guru BK, sejatinya memberikan pelayanan konseling kepada siswanya, baik bagi mereka yang mengalami permasalahan learning loss, burnout learning, self-control yang rendah, dan lainnya. Dapat memberikan layanan dengan pendekatan konseling kepada siswa. Selain itu, dalam ranah lingkungan sekolah, menerapkan sekolah ramah anak supaya siswa merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Penerapan dalam pembelajaran, guru juga berinovasi dalam pembelajaran. Misalkan dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif supaya siswa tertarik dan senang mengikuti pembelajaran tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan dari contoh kasus dan peran guru dalam meningkatkan perkembangan intelektual tersebut. Hal ini memberikan efek learning loss pada siswa sekarang, yakni menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis sebagai akibat dari pembelajaran di rumah yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kegiatan pembelajaran di rumah secara daring membuat sebagian besar siswa berada di zona nyaman. Mereka cenderung mengandalkan situs pencarian Google maupun kerja sama dalam mengerjakan tugas dan ujian dibandingkan belajar dengan kemampuan sendiri. Perkembangan intelektual usia remaja yang ideal, mereka sudah mampu memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan pada saat ini dapat memberikan efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, termasuk adanya kemungkinan tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Jadi, perkembangan intelektual ini dapat memberikan dampak ketika seorang siswa atau di usia remaja itu tidak mengembangkan akademisnya secara terus-menerus, dan ini akan mengakibatkan perkembangan intelektualnya menurun. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahannya atas proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.